Hai guys, bersama Bang Boy. Panji nyindir Gibran. Gibran diam saja, bahkan membalas dengan cara elegan. Tapi Panji diserang oleh semesta, termasuk Dr. Tompi. Ya, para ahli yang punya keilmuan nyerang Panji. Ya, lu cari uang tidak boleh dengan membuli. Kita bahas nih dia rasanya. Wakil Presiden rasa customer service. Beliau ini Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia tuh ranahnya gagasan. Dia yang harusnya nyelesain masalahnya, bukan terima masalahnya. Malu. Kemana gagasannya? Kok malah jadi terima-terima? Gak enak kan sama Wakil Presiden kita yang lain kerja semua itu. Yusuf Kala waktu itu memperbaiki iklim bisnis, menyelesaikan masalah horizontal, konflik horizontal. Budiono berminggu-minggu, berbulan-bulan begadang memperbaiki ekonomi kita, ngejaga biar solid. Kiai Maruf Amin pasti kerja, Pak. Pasti kerja. Pasti dong. Loh. Suzon ada ya. Hanya karena Anda tidak lihat bukan berarti tidak kerja. Hanya karena Anda nggak pinter, Anda tolol. Karena ketika dia masuk ke Maruf Amin, otomatis narasi di awal dia kan gagal total. Karena apa? Ya semua orang tahu yang nggak bisa kerja itu siapa. Mohon maaf ya, Kiai Haji Maruf Amin. Makanya dia tetap ngotot, bisa kerja. Oke, itu kebencian pertama. Hanya karena kebencian dia ke Gibran, diserang Gibran. Sementara ada yang lebih nggak bisa kerja lagi. Kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH, betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Abisnya di slip gaji tulisannya PPH, nggak ngeh. Coba kita ganti, PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita nganu kan, buat gaji Gibran. Karena kebencian dia mengatakan buat gaji Gibran. Bagi Bang Boy, lebih ikhlas Bang Boy ngasih pajak untuk gaji Mas Gibran yang ada masalah dia turun tangan, yang ada problematik dia turun tangan, dia kunker tiap hari, ketimbang orang tolol yang beli tiketnya ini orang untuk menyaksikan dia menghina semua orang, dia mengerdilkan semua orang tanpa dia mengerdilkan si orang yang paling gak bisa kerja, yang lagi nganggur, Anies Baswedan. Ini politik jahat ini, ya. Si bangsat ini, si bajingan ini, dia adalah alat propaganda seolah-olah ini komedi, ini tentang hiburan, tetapi ketika dia nggak menyentuh, ya, ketika dia membabi buta, nyerang pemerintah tanpa konteksnya, lalu menyelamatkan Anies, sementara dia yang harus dikoreksi, ya ini adalah propaganda, bajingan tengik dari ini orang. Karena gini, ketika dia masuk hal ini fatal. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang, Ganjar ganteng ya, Anies manis ya, Prabowo gemoy ya, atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Ini kesalahan fatal seorang Panji ketika menilai fisik seseorang. Apa hubungannya Bang Boy ngomong ngantuk dengan fisik? Ya, kita bahas. Tapi kita dengar dulu dong. Saksikan dulu balasan dari Mas Wapres. Ya. Halus. Dengarkan pantun saya. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersama. Nggak asing suaranya guys ya. Yes, nggak asing suaranya. Backsound lagunya Panji dipakai di video Mas Wapres di TikToknya. Berarti membuktikan lu boleh benci sama gue Panji, tapi gue cinta sama lu. Itu kode yang luar biasa.
Bang Boy aja nggak dihina aja sempet emosi sehingga Panji aja Bang Boy bilang bajingan, tol bajingan. Tapi Mas Wapres enggak, halus, mantap Mas Panji. Aku idolain Mas Panji, aku izin minta lagunya ya untuk ngisi video saya. Ih, keren banget Mas Wapres. Tapi video ini kita akan coba telaah lebih dalam lagi guys ya. Men, pokoknya kalian mesti lihat deh videonya Gibran ngerespon roastingan Panji di acara mensreanya. Jadi di awal videonya itu Gibran nulis tuh kata halus. Nah itu menurut gue Gibran tuh pengen ngomong nih ke si Panji, ini loh Ji, sindiran halus buat lu. Nah setelah itu kan Gibran melakukan kegiatan nih seperti biasanya, sambil lagunya tuh lagu si Panji yang Melayu itu loh. Nah dari situ menurut gue Gibran tuh pengen ngomong gini, oke Ji, kritikan lu udah gue terima, roastingan lu juga udah gue dengerin, tapi itu nggak bikin gue terganggu sama sekali, kerjaan gue juga nggak terganggu, posisi gue juga nggak terancam, gue sih santai aja, gue juga woles-woles aja, bahkan gue ngehargain karya-karya lu, dan menurut gue lu tuh lebih berbakat jadi penyanyi rap deh. Nggak dengan Gibran bikin video nyeleneh seperti ini, justru fokus netizen tuh bakal beralih ke kontennya Gibran dibanding ke konten-kontennya Panji yang ada di acaranya Mensrea. Keren banget sih menurut gue, politikus banget ini Gibran, kawakan menurut gue, dan gak bisa diremehin. Kalau lu bisa lihat mirip-mirip Pak Jokowi lah, tapi versi anak mudanya gitu. Kalau aku sih Melayu itu ku garis bawahin. Melayu itu kan berlari. Lu boleh hina gue, gak kerja, gak punya ide gagasan, tapi saat ini gue sedang berlari nih untuk membangun negeri. Wih, Melayu berlari. Oke. Dan Tompi akhirnya bersuara dia guys. Dr. Tompi ya, kita bacakan dulu ini. Dia ngeposting foto Gibran sama Panji, mentertawakan kondisi fisik seseorang, apapun konteksnya, bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Apa yang terlihat mengantuk pada mata dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis, suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional atau medis, dan sama sekali bukan bahan lelucon. Kritik boleh, satir boleh, humor pun sah. Namun merendahkan kondisi tubuh seseorang bukanlah kecerdasan, melainkan kemalasan berpikir. Dan buzzer-buzzernya Panji dan kebanyakan anak-anak Abah nyerang akunnya Tompi. Ya karena memang mereka gak cerdas untuk memahami itu. Mari naikkan standar diskusi publik kita. Kritisi gagasan, kebijakan, dan tindakan, bukan fisik yang tidak pernah dipilih oleh pemiliknya. Karena martabat manusia seharusnya tidak menjadi punchline. By the way, saya nonton show-nya di Netflix dan keren kok materinya, banyak benernya. Disclaimer, ptosis adalah meskipun bisa dikoreksi secara operasi, tapi tentu ini menjadi kemerdekaan setiap pasien untuk mau atau tidak. Dan Panji membalasnya, keren Tom, terima kasih koreksinya. Si bajingan ini, Bang Boy tahu ini hanya tentang cuan sebenarnya, karena tahu lah Panji seperti apa. Untuk supaya anak istrinya hidup di New York sana. Cuma kan yang kita sesalkan kan dia mengatasnamakan untuk mencerdaskan demokrasi. Woi, oh iya. Oke. Saya sangat prihatin dengan kondisi belakangan ini. Masyarakat hari ini disuguhi komedi yang menjadikan merendahkan orang lain sebagai bahan tawa, terutama body shaming, mengejek fisik, mengejek tampang manusia. Coba deh berhenti sejenak. Bayangkan wajah anak-anak kalian sendiri, orang tua kalian, dipakai sebagai bahan candaan publik. Masih bisa ketawa nggak? Pantas nggak? Kalau itu terasa tidak pantas, selamat, nurani Anda belum mati. Bercanda itu ada batas yang tidak boleh dilewati. Menghina tampang manusia itu bukan masalah selera humor. Itu menghina karya Tuhan. Yang kalian tertawakan itu ciptaan Tuhan. Bawaan yang tidak bisa diubah. Well, Dr. Tompi mungkin bisa ya. Tapi justru beliau sendiri ikut menyampaikan keprihatinan. Dan menegaskan itu bukan kritik yang cerdas. Karena lucu itu bukan kejam. Kritik itu bukan penghinaan. Stand up komedi adalah seni. Ada tanggung jawab moral di dalamnya. Public figure adalah panutan. Apa yang mereka ucapkan akan dinormalisasi, ditiru, dan dianggap sah. Seperti kata guru Gembul, realita hari ini pahit,
Bisnis kebencian memang lebih laku, sudah jadi industri, lebih cepat viral, lebih cepat menghasilkan uang. Tapi pertanyaannya, apa semua cara boleh dihalalkan demi tawa dan bayaran? Pendidikan karakter bangsa tidak hanya dibentuk di sekolah, ia dibentuk setiap hari dari tontonan yang kita rayakan. Manusia Indonesia seperti apa yang mau kita ciptakan di ruang publik? Netizen Indonesia sudah dikenal sebagai yang paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Masa stand up komedi pun kita mau juara dengan cara paling culas? Itu yang dimanfaatkan Panji untuk mendukung argumennya dia. Itu tujuannya Panji untuk mendukung arah politiknya dia, karena dia memang buzzernya Anies dari awal. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang, Ganjar. Mas Panji ini materi stand up-nya nggak jauh-jauh dari Jokowi, Gibran, Prabowo. Dan sekarang saya dengar tadi ngatain Mas Gibran kayak orang ngantuk. Gini ya Mas Panji ini kan Muslim ya. Jadi saya mau ngingatin kepada Mas Panji, mungkin Mas Panji ini lupa atau nggak tahu. Di dalam agama kita itu mengizinkan atau memubahkan, membolehkan merosting. Tapi ada syarat-syaratnya. Dibolehkan jika ada izin. Tidak membuka aib, tidak menghina, dan tidak mempermalukan. Apalagi jangan sampai ada unsur penghinaan, ejekan fisik, dan fitnahan. Karena dalam agama kita, Mas Panji ya, melarang merendahkan martabat orang lain. Jadi Mas Panji, sesuatu yang awalnya mubah, itu bisa menjadi haram kalau sesuatu tersebut isinya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang dalam agama, hal-hal yang bisa merugikan. Dan hal tersebut sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tuh, dengerin. Nggak akan mempan bagi dia, karena bagi dia yang penting cuan demi anak istri gue di New York. Gibran Raka Buming Raka memang umurnya masih ingusan, tetapi ide kecerdasannya udah kelas dewa. Dia tidak pernah selesai dengan ide cemerlangnya, gagasan berliannya dalam merespon setiap kritikan, kebencian, kemarahan, kedengkian dari orang-orang yang membencinya. Dia tidak reaktif, dia sangat kalem, dengan elegan, cerdas merespon setiap pembenci-pembencinya. Yang terupdate ya, teraktual saat ini, bagaimana namanya disebut-sebut, diolok-olok di atas panggung stand up komedi. Gibran hanya melakukan sebuah tindakan kecil tetapi sangat menohok. Beda level lah ya. Beda level. Kita mau, Bang Boy kayak mau berniat mau compare antara Panji sama Gibran ini kayak males, kayak nggak layak gitu loh ya. Apalagi kita mau melihat Panji lebih tua umurnya ketimbang Gibran, tapi pola pikirnya, gagasannya mungkin jauh. Buat gaji Gibran. Nah, kan kita nggak dipakai untuk menggaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Terus yang terakhir, kenapa harus spesifik nama Gibran ada di sana, kawan? Entah di mana letak lucunya saya juga nggak tahu. Suka ya kalian mentertawakan orang. Kawan, komedi yang menjadikan orang lain objeknya beresiko kesannya bisa merendahkan, mengejek, dan bisa membuat orang sakit hati. Apalagi kalau sampai tidak relevan.
Menurut saya ini memang sangat-sangat tidak relevan, kawan. Kalau misalnya yang Anda sindir itu adalah pejabat yang korup, yang hidupnya hedon, oke lah. Lah ini Pak Gibran yang bisa cuma kerja dan hidupnya sederhana. Yang mobil operasionalnya pun kawan cuma Innova. Bahkan setahu saya malah lebih mewah mobil Anda daripada mobil Pak Gibran ini. Inilah yang membuat saya bilang tidak relevan sama sekali. Itulah kawan kenapa saya suka dengan komedian yang menggunakan teknik self-deprecation, yang menjadikan diri sendiri sebagai objek tertawaan. Itu sangat berani, menurut saya itu sangat hebat. Kenapa? Karena menunjukkan kerendahan hati, kecerdasan, bisa membangun koneksi emosional dengan penonton, serta seringkali menjadi bentuk humor yang paling jujur. Contohnya seperti komedian-komedian ini. Menghadapi muka seperti gua orang gak ada yang percaya. Bang Boy habis ini bahas di Panji versus KDM. Ya, Bang Boy juga bahas tuh nanti. Yang penting ini orang, Bang Boy harap dapat kesandung akhirnya di penjara. Kenapa? Karena KUHP baru ini mendukung hal itu untuk menangkap orang yang nyenggol pemerintahan. Ya. Jadi kalau dulu Rocky Gerung mengatakan Jokowi bajingan tolol, Presiden Jokowi bajingan tolol, tahun KUHP lama tidak bisa dipidana, tapi KUHP baru bisa masuk penjara. Dan Panji siap-siaplah ya. Semoga kesandung dan akhirnya dapatkan karma yang setimpal. Karena Bang saksikan setiap orang yang nyenggol Pak Jokowi, nyakiti Pak Jokowi, karma akan menghampiri. Tinggal waktu saja. Thank you. Bye-bye.